Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini. Kita akan renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu pelita suluh terang bagi jalan langkah kami. Karena itu berkatilah, ya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Mazmur 84 ayat 6 hingga ayat 8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah Bapak Ibu, tema kita adalah makin lama makin kuat. Itulah temanya. Nah, Bapak Ibu, pada umumnya atau kenyataannya secara lahiriah, jasmania, manusia itu semakin lama ya semakin tua, kan begitu ya. Dan karenanya akan semakin menurun kekuatannya. Makin lemah, semakin loyo, lesu begitu ya. Dan sudah pasti akan mempengaruhi semua hal, ya, termasuk kerohaniannya. Nah, tetapi di sisi lain juga ada Alkitab berkata bahwa ya sekalipun manusia lahiriah kita semakin merosot, tetapi manusia batinnya kita semakin dibaharui dari hari ke sehari. Nah, itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan ya, dalam 2 Korintus pasal 5:16 ya. Nah, pertanyaannya mana yang kita mau pilih? Ya, yang pertama atau yang kedua? Nah, saya rasa kita semua pasti memilih yang kedua. Saya mau supaya hidup saya walaupun semakin lama, semakin diberi usia yang panjang, diberi umur yang panjang, tapi aku juga semakin bergairah, semakin bersemangat, semakin kuat, ya, semakin sungguh-sungguh ya, produktif di dalam Tuhan. Nah karena itu pertanyaannya, apa rahasia? Atau bagaimana rahasianya kita bisa hidup makin lama makin kuat? Nah jawabannya cuma satu, adalah apa? Milikilah keintiman, milikilah sungguh-sungguh hasrat damba rindumu kepada Tuhan. Antusiasmu sungguh haruslah kepadanya. Memiliki keintiman dan kerinduan yang dalam untuk beribadah kepadanya. Nah sesungguhnya itulah sesungguhnya rahasianya. Kalau kita mau menjadi kuat, ya, ini bukan persoalan fisik karena fisik bisa saja seketika lemah. Tapi ini bicara semangat, spiritualitas. Ada sesuatu yang dari dalam diri kita yang membuat kita terus ya, remaja menjadi baru, menjadi muda, menjadi energi dan segar adanya. Ya. Nah bagaimana menggambarkan keintiman kita dengan Allah itu? Bagaimana kerinduan dan hasrat damba kita itu sungguh-sungguh kepada Allah dapat dilukiskan? Nah di dalam firman Tuhan Mazmur 84 ya, dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 ya, di sana dikatakan jelas bahwa Bani Korah ya, sekelompok orang yang betul-betul dipercayakan sebagai bagian dari ya pelayan ya ibadah di rumah bait Allah begitu ya, menjelaskan tentang beberapa hal. Pertama di ayat 2 ya, betapa disenangi tempat kediamanmu ya. Ayat 3, jiwaku hancur karena merindukan Tuhan. Ayat 11, sebab lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Bahkan Mazmur 42 ayat 1, Bani Korah juga menuliskan ya, seperti rusa rindu sungaimu, demikian juga jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Nah, jadi kalau kita memperhatikan di sini bahwa itulah sesungguh gambaran yang dilukiskan Bani Korah tentang kehidupan yang intim. Betapa Tuhan itu sungguh-sungguh dekat. Betapa kita juga begitu sungguh rindu dan antusias. Penuh hasrat yang dalam kepadanya. Maka kerinduan, kedambaan, dan hasrat serta keintiman dengan Allah seperti inilah yang harus kita hidupi di tahun 2021 ini. Maka harusnya di tahun 2021 kita semakin lebih lagi, semakin kuat lagi. Ya, dalam hal apa? Semakin dekat kepadanya, semakin intim dengannya. Ya, maka akibat dan dampaknya kita akan dapatkan 2 hal. Yang pertama, kita akan berbahagia
Karena kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan, bahkan akan berjalan makin lama makin kuat. Ayat 6 di sana dikatakan tadi, ya, bahwa berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Jadi mereka, umat Tuhan ini, ya, dalam perjalanan mereka menuju ke Yerusalem, mereka sungguh-sungguh memiliki satu hasrat yang dalam untuk bertemu dengan Tuhan di Yerusalem, di Bait Allah. Inilah disebut dengan perjalanan ziarah. Dan di dalam perjalanan itu mereka mendapatkan kekuatan. Di ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi perhatikan Bapak Ibu, bukan kita kuat dulu, baru kita mampu dan baru kita beribadah. Tidak, ya. Tapi di sini dikatakan ketika kita beribadah, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita melakukan perjalanan ke rumah Tuhan, ya, ketika kita mau berhasrat untuk menemukan Tuhan, untuk bersama dengan Tuhan, maka di saat yang sama kekuatan dari Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita, ya, sungguh-sungguh hadir dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita bisa terus hidup dalam semangat menjalani hidup ini, ya. Sekalipun di tengah keadaan sulit, di saat itu juga kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan yang membuat kita semakin lama semakin kuat. Itu berkat yang pertama. Nah, berkat yang kedua adalah di ayat 7. Di sana dikatakan apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Artinya, Tuhan akan buat kita menang atas segala keadaan kita. Bahkan air mata, oleh karena kekuatan Tuhan, akan membuat kita dapat mengubahnya menjadi mata air. Ya, yang sesungguhnya dikatakan kesusahan itu Tuhan bisa pakai menjadi berkat, ya. Jadi disitulah sesungguhnya berkat Tuhan itu. Ketika kita ada di lembah yang Baka, disebut sebagai lembah air mata, ada kedukaan, ada kesusahan, ada kesesakan, ada penderitaan, ada kesedihan, berbagai pergumulan. Tapi di saat itu, di keadaan itu, kita tidak gontar, kita tidak goyah. Kenapa? Justru kita dapat mengubahkan itu, bahkan menjadikan itu menjadi sebuah mata air kehidupan, menjadi sebuah kebaikan dan berkat. Itulah orang-orang yang sungguh-sungguh intim, dekat dengan Tuhan. Dan dikatakan segala keadaan apapun di awal musim hujan, Tuhan bisa menyelubunginya dengan berkat. Jadi mari kita sadari hal itu. Ketika kita intim dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita punya hasrat dan rindu dengan Dia, maka sesungguhnya kekuatan itu semakin menjadi-jadi di dalam hati kita dan tidak akan dipengaruhi atau tidak akan dikendalikan oleh situasi dan keadaan apapun. Justru sebaliknya, kehadiran kita lah yang mengendalikan, yang menguasai dan memimpin semua keadaan apapun. Kita mampu menjadi berkat, mampu melakukan yang terbaik di tengah situasi sesulit apapun itu. Karena apa? Kekuatan Tuhan sungguh-sungguh nyata, semakin lama semakin kuat. Inilah kiranya firman Tuhan membawa kita untuk menyadari di tahun 2021 supaya kita tidak menjadi orang yang biasa-biasa lagi. Mari kita semakin lama semakin kuat, dengan kita semakin lama semakin dekat dengan Dia. Maka dengan demikian kekuatan yang berlimpah-limpah itu menjadi bagian kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teraikanlah dan mampukan kami Roh Kudus untuk sungguh-sungguh intim karib dengan-Mu, agar kami memiliki kekuatan yang baru dan terus akan menolong kami menjalani hidup-hidup kami ke depan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Shalom.